namanya itu. Bukan gips, artinya dia semacam alat untuk menopang kakinya ini supaya bisa jalan. Karena tidak bisa jalan normal, dan dengan itu dia pimpin jihad sampai meninggal dunia. Begitu caranya dia pimpin jihad. Nah, itu kekuatan apa itu? Kalau bukan kekuatan iman dan kekuatan hatinya itu. Hanya kalau kita mungkin saya minta izin Kak, tidak bisa sudah kepeng-kepeng ini saya ini ya. Ini enggak, dia suruh buatkan alat untuk menopang kakinya supaya tetap bisa memimpin pasukannya untuk berjihad. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat, sudah habis waktunya. Ya. Kemudian yang ketiga, enggak apa-apa saya melanggar sedikit ini. Tadi sudah disinggung oleh siapa tadi yang memberikan sambutan bahwa tidak bisa dipungkiri salah satu penyebab utama dari keruntuhan Andalus dan keruntuhan semua peradaban di atas muka bumi ini adalah al-wahan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia, ya, cinta pada dunia. Dan orang kalau sudah cinta pada dunia itu otomatis karahiyatul maut. Otomatis dia jatuh pada penyakit yang kedua, yaitu apa? Takut mati. Ya, takut mati. Ya. Jadi penyakit al-wahan inilah yang akan mewariskan kelemahan. Tadi kita baru bicara tentang kekuatan hati, kekuatan iman, maka penyakit al-wahan ini akan melemahkan hati. Ya. Cinta dunia, kemudian takut pada kematian. Ingat, cinta dunia, ikhwan dan akhwat sekalian, cinta dan dunia itu, kalau kita bicara cinta dunia, jangan selalu kita asosiasikan, jangan selalu kita bayangkan orang yang punya rumah besar, mobilnya 10 itu cinta dunia. Belum tentu. Boleh jadi orang yang kere-kere kayak kita ini cinta dunia juga. Ya. Ya. Bahkan boleh jadi kecintaan kita pada dunia lebih hebat daripada mereka yang punya rumah besar itu. Ya. Karena cinta dunia ini kan lawannya apa? Zuhud. Ya. Apa itu zuhud? Ya. Zuhud itu merasa cukup dengan yang ada, dan yang paling penting, ada mutatallu ila ma biyadin nas. Jangan terlalu besar nafsu untuk lihat apalagi orang punya. Dia baru beli Android model terbaru, panas saya ini. Dia baru beli ruko lagi satu. Jadi kadang-kadang untuk cinta dunia itu kita tidak perlu untuk terkena penyakit cinta dunia, kita tidak perlu jadi orang kaya. Orang miskin, jadi orang miskin pun kalau hati kita ini selalu terbakar, ya, dengan apa yang orang miliki, itu kita kena penyakit apa? Cinta dunia. Ya. Jadi orang yang pakaiannya compang-camping, ya, yang rumahnya selalu bocor, masih ngontrak, ya, sudah ngontrak, bocor lagi, ya, banjir lagi, ya, itu belum tentu zuhud. Ya, belum tentu zuhud. Ya. Jadi ini, nah, fenomena cinta dunia di Andalus ini terutama sekali mulai muncul dengan datangnya seorang seniman dari Baghdad yang bernama Ziryab. Ziryab ini seorang seniman, artis dari Baghdad. Ya, coba kembali tadi petanya, ya. Peta yang awal tadi, yang merah. Ziryab ini mulanya tinggal di Baghdad. Ya, di Baghdad. Baghdad itu di mana? Baghdad di sini, ya. Ini Baghdad sini. Dia belajar pada seorang seniman Baghdad. Ya, saya lupa siapa namanya, tapi seorang seniman top di Baghdad, ya. Seorang artis top, ya, bukan artis, ya. Seniman lah. Seniman top di Baghdad.
Dan akhirnya Ziryab ini berhasil mengalahkan gurunya. Ya, mengalahkan gurunya, dan karena dia berhasil kalahkan gurunya, gurunya iri, cemburu, akhirnya dia buat konspirasi, makar, sehingga akhirnya Ziryab ini melarikan diri, meninggalkan Baghdad. Ya, dia tinggalkan Baghdad, luntang-lantung ke sana kemari, sampai akhirnya dia menemukan bahwa tempat paling tepat untuk dia datangi adalah Andalus. Maka Ziryab pun masuk ke Andalus. Ziryab inilah yang kemudian mulai memperkenalkan kepada umat Islam tentang seni musik. Ya. Dia punya banyak inovasi ya dalam masalah musik. Ya, dialah yang katanya, saya tidak tahu ya, tapi yang pernah saya baca, jumlah senar namanya senar kecapi atau gitar itu hanya berapa, dia yang tambahkan, dia yang berinovasi kemudian tambah jadi berapa. Jadi dia yang perkenalkan ya umat Islam di sana dengan seni musik. Dia juga yang pertama kali membawa catur ya, coba milah itu ya. Biasa orang main catur ngapain ya? Kurang kerjaan kurang kerjaan ya, sudah artinya tidak, sudah selesai semua yang dia kerja, jadi pergi main catur ya. Catur. Kemudian dia juga yang memperkenalkan mode kepada umat Islam, sehingga setiap musim ada modenya sendiri. Mode musim panas, musim gugur, musim dingin, musim apa, dia yang memperkenalkan ya. Siapa namanya? Ziryab. Nah, karena itu kemudian umat Islam mulai ya, yang tadinya semangat jihad, artinya sedikit demi sedikit mulai cenderung kepada ini, mulai menikmati yang seperti ini ya. Makanya Dr. Raghib As-Sirjani mengatakan fenomena Ziryab ini seperti fenomena aneh-aneh yang ada di tongkatnya Nabi Sulaiman. Ya, kan katanya Nabi Sulaiman itu meninggal dunia dalam keadaan apa? Berdiri sambil megang tongkatnya, nanti ditahu baru dia meninggal ketika tongkatnya itu rapuh, kemudian dimakan aneh-aneh. Nah, itulah Ziryab itu seperti itu. Jadi dia menggerogoti seperti itu. Ya. Dan yang masalah ketika kemudian pemimpin, sebagian pemimpin umat Islam di sana pada waktu itu juga mulai mengakomodir siapa Ziryab ini. Makanya Dr. Tariq As-Suwedan dalam bukunya yang lain, ya, Sejarah Andalus Bergambar At-Tarikh Al-Andalus Al-Musawwar, beliau mengatakan ya, ungkapan ini masyhur, beliau mengatakan Andalus itu mulai runtuh atau bintang Andalus itu mulai jatuh ketika apa? Ketika bintang para artis dan aktor dimulai naik. Ya, jadi ini harus diperhatikan, bahaya untuk sebuah peradaban. Ya. Jadi pada waktu itu, jadi sebelum pasukan Kristen masuk ke Andalus, dikisahkan mereka melakukan survei dulu, sudah tiba waktunya atau belum untuk menaklukkan Andalus. Maka ketika masuk pertama kali mata-mata Kristen ke Andalus, dia temukan ada anak kecil menangis. Anak kecil menangis, ditanya anak ini, kenapa menangis? Saya menangis karena saudaraku itu, dia memanah, dia berhasil lima tembakannya itu berhasil tepat mengenai sasaran, sementara saya hanya satu. Maka kembali utusan Kristen ini menemui rajanya, mengatakan, oh begini kondisinya. Rajanya mengatakan, kalau begitu belum tepat waktunya untuk menyerang kaum muslimin. Kalau masih begini, anak kecil saja masih begini gayanya ini. Ya, artinya cinta jihad, ya, memanah, ya, belum tiba. Berapa lama setelah itu diutus lagi utusan, periksa bagaimana lagi kondisinya. Dia datang masuk, dia temukan orang tua menangis. Ditanya, kenapa menangis ini orang tua? Dia bilang, saya menangis karena saya ditinggal oleh gadis yang saya cintai. Dia kembali temui rajanya bilang, tiba waktunya untuk menyerang Andalus. Kalau sudah begitu gayanya, ya. Ya. Taib. Sudah ya?